Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada sore hari ini kita akan melanjutkan tentang survival kemarin ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika seseorang tersesat di dalam hutan atau di gunung ya. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah cek perbekalan ya. Jadi amunisi makanan itu dicek dari air, kemudian dari makanan yang dibawa, kemudian dari obat-obatan yang dibawa itu bisa bertahan untuk berapa jam atau berapa hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus melakukan apa? Menentukan lintasan jalur ya. Jadi kita membuat lintasan yang mungkin atau yang akan kita gunakan untuk keluar dari kondisi itu ya. Khusus untuk lintasan jalur ini ya, jika Anda berada di hutan atau hutan itu posisinya di gunung, maka ya satu hal yang perlu digarisbawahi, Anda harus tetap berada di punggung gunung ya. Jadi Anda tidak boleh mengikuti lembah gunung ya. Ini karena apa? Karena ketika teman-teman dalam kondisi tersesat di gunung, kemudian Anda menelusuri lembah, itu akan resikonya akan sangat besar atau sangat berbahaya. Karena ditakutkan ketika Anda mengikuti lembah ya, Anda akan tersesat di jurang dan akan jatuh ke jurang. Itu sangat berbahaya. Maka langkah yang sangat aman ketika menentukan lintasan, Anda harus apa? Tetap berada di punggung gunung ya. Ketika Anda berada di punggung gunung ya, jika tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan untuk turun ya. Jadi kan ada toh, ketika Anda tersesat di punggung gunung, Anda itu tidak bisa melihat apa? Posisi Anda sendiri di gunung itu. Maksudnya apa? Karena tebalnya vegetasi ya, entah itu dari rumput, entah itu dari pepohonan dan yang lainnya. Nah, itu Anda harus mengambil jalan naik. Berarti Anda mencari posisi naik ke punggung gunung yang mana Anda bisa melihat posisi kanan kiri. Ya, itu ditentukan dulu. Nah, setelah Anda menentukan lintasan yang akan dipakai untuk keluar dari kondisi itu ya, teman-teman harus ya atau mengetahui arah ya. Jadi mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Maka ada beberapa trik atau beberapa cara untuk menentukan lintasan, untuk menentukan arah yang saya maksudnya. Itu yang pertama, teman-teman bisa mengetahui arah timur dan arah barat sejati dengan posisi matahari. Jadi matahari itu kan selalu terbit dari arah timur ya. Maka ketika Anda mengetahui posisi matahari itu di arah timur, maka Anda bisa memastikan mana arah timur dan mana arah barat, sehingga teman-teman bisa menentukan mana arah utara dan selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ya teman-teman dalam posisi yaitu di hutan yang sangat lebat, maka untuk menentukan arah ya, teman-teman bisa melihat rumput, bukan rumput, lumut ya. Jadi lumut yang ada di batang pohon, biasanya di posisi atas ya. Itu kalau hutannya lebat itu biasanya ada ya. Jadi lumut yang berwarna kuning ya, itu menunjukkan arah timur ya. Itu harus teman-teman catat ya. Jadi lumut yang berwarna kuning itu kan karena terkena sinar matahari ya, itu berada di arah timur. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, jika itu tidak dimungkinkan ya, teman-teman bisa melihat jika posisinya malam ya, mencari tempat yang bisa melihat langit. Anda bisa melihat bintang ya. Kalau saya mengatakan itu bintang Big Dipper atau bintang layang-layang ya.
Jadi kalau Anda amati, ya, itu untuk menentukan arah selatan. Kalau bintang itu jam 9 atau jam 10 malam, maka posisinya itu kan seperti layang-layang begini ya. Jadi posisi yang bawah itu selalu menunjukkan arah selatan. Jadi ketika teman-teman mengetahui posisi arah selatan, maka sudah jelas ya, sebelah kiri atau tangan teman-teman yang bagian kiri itu selalu menunjukkan arah timur, dan tangan bagian barat itu selalu menunjukkan arah barat ya. Yang kanan itu selalu menunjukkan arah barat. Kemudian yang ketiga ya, itu tadi setelah menentukan apa tadi, melihat cek perbekalan makanan, kemudian adalah menentukan lintasan dengan menentukan arah mata angin tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah jika Anda dalam kondisi kelompok, Anda harus menentukan atau mensepakati bersama, Anda harus bersikap tenang dalam kondisi itu ya. Karena yang paling fatal ketika seorang tersesat di hutan itu ketika Anda berebut makanan dengan teman Anda sendiri. Ini akibatnya akan fatal sekali. Baik, mungkin ini saya rasa cukup ya, cukup, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Hasan.